Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ujian-ujian dalam kehidupan ini. Kita masuk kepada bagian yang ke-9 dalam seri ujian kehidupan. Kejadian 18 ayat 22 sampai dengan 33. Kejadian 18 ayat 22 firman Allah berkata, "Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, 'Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?' Tuhan berfirman, 'Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.' Abraham menyahut, 'Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?' Firman-Nya, 'Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana.' Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, 'Sekiranya 40 didapati di sana?' Firman-Nya, 'Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu.' Katanya, 'Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana,' firman-Nya, 'Aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana.' Katanya, 'Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana,' firman-Nya, 'Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu.' Katanya, 'Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana,' firman-Nya, 'Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu.' Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya." Bapak Ibu, sebuah cerita yang dramatis. Setelah Abraham menampung atau menerima 3 orang di kemahnya dan melayani mereka dengan baik, lalu kemudian salah satu dari ketiga itu adalah malaikat Tuhan, yaitu Kristus Yesus, Teofani, Bapak Ibu, kemudian memberkati Abraham bahwa Sarah tahun depan akan melahirkan anak. Lalu kemudian malaikat Tuhan berkata, "Haruskah aku menyembunyikan sesuatu kepada Abraham?" Lalu kemudian malaikat Tuhan bercerita kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Lalu kemudian Abraham memohon kepada Tuhan, sekiranya ada sampai 10 orang saja, Bapak Ibu, orang benar di Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan ternyata tidak didapati jumlah yang 10 itu. Bapak Ibu, sebuah ujian dalam kehidupan kita kadang-kadang datang yang seperti ini. Perhatikanlah, di mana Abraham diuji untuk terus berdoa. Bahkan berdoa untuk orang yang di masa lalu pernah berlaku tidak adil kepada dia, yaitu Lot. Demi Lot itu, Abraham memberanikan diri sampai tawar-menawar dengan Tuhan. Dia memberanikan diri berbicara kepada Allah yang Maha Tinggi. Ada unsur mendesak di sana. Abraham memberanikan diri. Dia terus berdoa. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Dalam hidup ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu menguji hati kita. Apakah kita akan bergembira melihat orang-orang dihukum, atau kita tidak peduli ketika orang-orang yang berdosa dihukum oleh Allah? Kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama, karena dalam hidup ini ada ujian kehidupan di bagian ini, Bapak Ibu, di mana Allah menguji kita. Apakah kita setia untuk terus berdoa bagi mereka orang-orang yang melukai kita? Apakah kita terus setia berdoa kepada Allah bagi orang-orang yang menyakiti kita atau orang-orang berdosa yang mempersekusi kita? Ada bullying di sana, Bapak Ibu, kita mengalami perundungan, ada kesulitan kekristenan maju di negeri kita, ada sulitnya kita beribadah atau membangun rumah ibadah. Apakah kita terus setia berdoa kepada Allah?
Atau apakah kita kemudian menyerah, Bapak Ibu? Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Abraham tetap berdoa. Walau orang yang didoakan itu dulu pernah berlaku tidak adil kepada dia. Mari Bapak Ibu, kita terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.